Komisi Pemilihan Umum menilai ada upaya delegitimasi penyelenggara pemilu dilakukan melalui hoaks-hoaks yang sistematis serta ada pihak yang sengaja membuat gaduh pelaksanaan Pilpres 2019. Sementara Presiden Jokowi meminta aparat penegak hukum menindak pihak yang diduga ingin mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum. Jelang penyelenggaraan pemilu pada April mendatang, begitu banyak hoaks yang muncul. Hoaks tersebut bukan hanya menyerang KPU secara institusi, tetapi juga mengganggu tahapan pemilu, bahkan menyerang pribadi penyelenggara pemilu. Dikutip dari cnnindonesia.com, menurut Komisioner KPU Firian Aziz, ada pihak yang sengaja membuat gaduh pelaksanaan pemilu 2019. Penyebar hoaks sejatinya tidak banyak, namun pihak-pihak ini melakukannya secara sistematis dan terus-menerus, sehingga berhasil membentuk opini masyarakat. KPU sempat menghadapi isu adanya 7 kontainer yang berisi surat suara tercoblos di bagian pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo Maruf Amin. 7 kontainer itu disebut berada di Tanjung Priok. Selain itu dikabarkan ada 25 juta daftar pemilih tetap ganda. Sementara itu Presiden Joko Widodo akan menindak tegas upaya-upaya yang ingin melemahkan dan mendelegitimasi lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini dikarenakan KPU adalah badan yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum, baik di tingkat pusat sampai daerah, sehingga harus diberi dukungan. Tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, legitimasi KPU, karena apapun KPU ini ada penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelenggara pilihan legislatif. Ya. Sebelumnya tim kampanye nasional pasangan nomor urut 01 menuding kubu Prabowo Sandi sengaja merancang pernyataan untuk mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu 2019. Sementara anggota Badan Pemenangan Prabowo Sandi, Ahmad Riza Patria, membantah tuduhan lawan. BPN menghormati KPU dan menilai KPU masih netral sebagai penyelenggara. BPN juga menyatakan tidak berniat mendelegitimasi KPU. Jadi tidak benar tudingan dari Pak Muldoko, ya kalau betul itu ada tudingan dari Pak Muldoko atau dari TKN atau siapapun yang menyatakan bahwa kami dari BPN melegitimasi daripada KPU, itu tidak benar. Kami memahami dan mengerti ya aturan tata negara, aturan pemilu. Membangun opini adanya kecurangan pemilu sangatlah tidak tepat. Sebaliknya, para kandidat seyogianya beradu gagasan, visi misi, dan program untuk membangun bangsa. Ya, 1 bulan jelang pelaksanaan Pilpres, ini berbagai isu makin menerpa KPU dan yang terakhir ada desakan menaudit sistem IT KPU. Ada rangkaian terpaan isu yang dialamatkan kepada KPU dan ini disinyalir sebagian pihak ada upaya delegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dan juga berbahaya bagi demokrasi. Benar tidak ada upaya mendelegitimasi KPU dan bagaimana implikasinya terhadap demokrasi kita dan juga pemilu di tahun 2019 ini. Kita akan ulas dan malam hari ini di studio sudah ada Pak Sikam, analis politik dari Presiden University. Selamat malam Pak Ikam. Selamat malam. Apa kabar Pak Ikam? Alhamdulillah sehat. Dan kami juga masih menunggu nanti kehadiran dari Egy Sujana, politikus dari Partai Amanat Nasional, dan juga Ilham Saputra, anggota KPU Republik Indonesia. Saya akan ke Pak Ikam terlebih dahulu. Pak Ikam memotret rangkaian kejadian terhadap KPU ya. Kita katakanlah mulai dari isu hoaks 7 kontainer surat tercoblos, permintaan atau desakan dipindahkan kotak suara ke Koramil, sampai yang kemarin terbaru ada meminta KPU untuk mengaudit sistem IT-nya. Ada banyak hal kemudian ini berujung pada dugaan delegitimasi KPU oleh beberapa pihak. Anda melihat hal yang sama tidak, Pak Hikam? Ya, saya melihat bahwa dugaan ke arah delegitimasi itu masih terlalu berat ya. Tetapi indikatornya apa tuh, Pak Hikam? Ya, justru itu. Karena kalau delegitimasi itu maknanya adalah semacam mencabut keabsahan dari satu lembaga atau satu praktek tertentu. Dalam hal ini kalau lembaga, maka kasusnya KPU ya mencabut
legitimasi atau keabsahan dari KPU itu kan sebagai penyelenggara pemilu iya, ini itu berat kan sekali. Berat sekali. Tetapi kalau kemudian ada kasus-kasus seperti itu ya yang diarahkan kepada KPU, barangkali yang menjadi sasaran adalah bagaimana agar supaya ada image bahwa KPU itu tidak fair, bahwa KPU itu memihak, bahwa KPU kurang profesional. Tetapi tentu dalam bahasa politik itu kan kemudian bisa saja menggunakan hiperbol delegitimasi. Nah, maka itu kalau sampai ada keinginan untuk melakukan audit, saya kira itu sah-sah saja, asalkan memang audit yang sudah disepakati prosedurnya. Bukan misalnya saya menginginkan audit Bung Reinhardt, tetapi asal maunya saya saja, ya enggak boleh begitu. Ada prosedurnya. Iya, saya kira audit apapun itu kan ada standar-standarnya. Asal itu diikuti, so what? Oke. Nggak ada masalah. Baik, Pak Ikam, kalau tadi Pak Ikam katakan untuk delegitimasi masih terlalu berat, jadi kalaupun ada upaya-upaya apa namanya, mungkin menyerang KPU, jadi apa yang lebih tepat untuk kita gambarkan situasi saat ini? Kan begini Mas, di dalam katakanlah ini semacam perlombaan begitu ya, pemilu ini kan selalu di dua pihak yang sedang berkompetisi kan mencoba bermain taktikal dan kadang-kadang wasitnya ini kemudian dianggap sebagai memihak dan lain sebagainya. Oh, gitu kan. oke. Ya, jadi itu satu hal yang biasa. Tetapi begini, Bung Reinhardt, kalau kemudian ada fakta-fakta yang kuat, yang kemudian misalnya masuk sampai DKPP dan DKPP kemudian mengatakan, oh iya kamu ini begini-begini. Nah, itu kan artinya bukan lagi permainan, tapi memang ada alasan untuk menduga KPU atau Bawaslu bermain. Kan asal ada bukti-buktinya begitu ya? Iya dong. Nah, tadi yang disebutkan itu kan fakta-fakta yang memang sampai sekarang itu belum pernah terbukti. Misalnya 7 kontainer yang sudah tercoblos lah, apa segala macam itu kan belum ada buktinya. Oke, baik. Baik. Pak Hikam, tahan terlebih dahulu karena kita akan segera menyapa Bang Egy Sujana dan juga Pak Ilham Saputra lewat sambungan telepon terlebih dahulu. Bang Egy, selamat malam. Ya, selamat. Iya, Reinhardt, Bang Egy. Dan juga ada Pak Ilham. Iya, baik sekali. Pak Egy, selamat malam juga Mas Ilham. Ya, selamat malam. Oke, baik. Iya, saya akan ke Bang Egy terlebih dahulu. Bang Egy bisa mendengar ya? Dengar baik, jelas. Bang Egy, bagaimana menjelaskan bahwa semua kan ada beberapa permintaan ya dari mungkin Bang Egy dan kawan-kawan, mulai dari sistem audit KPU misalnya atau memindahkan ke Koramil, kotak suara itu. Bagaimana kemudian menjawab bahwa ini bukan upaya untuk mendelegitimasi KPU 1 bulan menjelang Pilpres? Tidak, kita itu kan bertindak punya dasar hukum. Dasar hukumnya? Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, dikaitkan juga dengan lembaga KPU. Lembaga KPU ini penyelenggara dalam konteks pemilu. Maka dia posisinya sangat menentukan dalam perjalanan pemilu tersebut. Maka hal-hal yang berkait dengan kepentingan pemilu ya KPU harus berbuat. Kalau PU-nya tidak berbuat, ada Bawaslu, pengawasnya bagaimana mengawasi. Kalau dua lembaga ini juga ada hal yang tidak pas, bisa disampaikan ke DKPP, kan begitu, Dewan Kehormatannya. Nah, tapi poin pentingnya adalah, kan terlalu banyak persoalan nih. Kita fokus saja satu, misalnya cuti presiden. Itu kan menurut undang-undang perlu, bahkan ada PKPU-nya. PKPU nomor 23 tahun 2018. Itu jelas di pasal 61 ya, sampai kepada 64, itu presiden itu wajib cuti saat kampanye. Jadi pertanyaan seriusnya, ketika debat capres, tapi dia nggak cuti, dia juga presiden, padahal itu sedang kampanye. Nah, itu kan harus ada penegasan dari KPU, berani mengatakan kepada presiden dalam konteks dia kan sebagai capres bukan presiden. Baik, Bang Egy. Kalau kemarin berarti debatnya Prabowo dengan presiden bukan dengan capres itu. Baik Bang Egy. Jadi kalau benang merahnya apa sebenarnya? Apakah ada kekhawatiran terhadap KPU, tidak percaya, atau seperti apa terhadap penyelenggara pemilu?
dalam konteks ini kita melihat KPU itu menurut undang-undang ya, di undang-undang tadi yang saya sebut ada di pasal 3, ada di pasal 74, ya ada di pasal 37-nya, itu mengatakan mesti berintegritas, mandiri dan juga profesional. Itu KPU. Nah, kita melihat integritas ini jadi persoalan serius, bersifat imparsial, harusnya imparsial, tidak boleh parsial atau partisan gitu loh. Nah, kenapa ada perintah di undang-undang itu tidak boleh pakai fasilitas negara karena dia lagi cuti, tapi KPU tidak menegur? Baik. Harusnya kan menegur dong presiden. Jadi maksudnya Bang Egy KPU partisan begitu Bang Egy? Kita nggak ada urusan delegitimasi KPU. Ini kritik kepada KPU harus bertindak sesuai dengan undang-undang. Oke, baik. Itu poin-poin pentingnya. Baik Bang Egy, agar clear. Maksudnya Bang Egy KPU partisan begitu disinyalir atau bagaimana atau menduga? Oh iya, diduga kuat sudah ada kecenderungan takut sama presiden karena presidennya nggak cuti. Kan kalau lagi nggak cuti dia sebagai presiden, kepala negara, mestinya kan dia cuti dong. Yang jelas tentu dugaan Anda ini cukup berat ini Bang Egy karena pasti. Dugaan saya kan fakta. Dalam ilmu hukum tetap walaupun sudah ada fakta tetap harus dugaan. Tidak boleh menuduh, tapi dalam perspektif hukum dengan dugaan kuat ini yang dasarnya fakta, mestinya KPU dikritik ini misalnya untuk debat capres yang keempat dan kelima nanti, karena yang ketiga besok kan wakil presiden, itu mestinya harus dicuti, nggak boleh nggak cuti. Baik Bang Egy, saya coba ke Mas Ilham dulu, anggota KPU. Mas Ilham, selamat malam. Halo. Baik, Mas Ilham, selamat malam, bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik, Mas Ilham, langsung menanggapi apa yang tadi Bang Egy katakan, KPU diduga partisan, bagaimana menjawab itu, Mas Ilham? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Muhammad Hikam bahwa apa dasarnya kemudian kami itu dituduh sebagai partisan. Pertama adalah belum ada pengaduan tentang kerja kami terkait dengan hal-hal tahapan pemilu ya, terkait dengan tahapan pemilu yang sudah kami lakukan, yang diadukan DKPP atau ditemukan oleh Bawaslu yang kemudian berimplikasi kepada kami itu ada pelanggaran keras misalnya, atau ada kemudian indikasi kami itu partisan. Saya belum ada. Kalau kita mengacu ke peraturan undang-undangan, maka yang memutuskan itu adalah DKPP. Karena ini masalah terkait dengan etik. Seluruh penjelasan tentang apa yang ditanyakan oleh Bang Egy CS sudah kami jawab. Misalnya saja soal DPT. DPT ini sudah disetujui oleh partai-partai politik dan 2 pasangan calon. Kalaupun kemudian ada persoalan-persoalan, mari kita bicarakan bersama. Kita trace bersama mana DPT yang kemudian menjadi soal. Kemudian soal orang gila, kami sudah sampaikan bahwa ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus dijalankan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu misalnya saja. Dan kami sudah jelaskan hanya sekitar 0,0 sekian % orang yang kemudian dianggap disabilitas mental yang masuk ke dalam DPT. Tidak seperti dibayangkan bahwa ada 14 juta orang gitu katanya kan. Padahal tidak ada sama sekali. Dan kami melakukan itu juga ada dasar hukumnya. Kemudian soal DPT warga negara asing, ternyata yang kita terima cuma 103 orang, bahkan 101 orang setelah kami cek ada perbedaan double yang kemudian menjadi 101 orang. Nah itu sudah kami hapus sekarang. Tapi yang DPT WNA asing sudah dihapus ya? Sudah. Jadi sekali lagi kami ingin menjelaskan bahwa kami tidak kemudian anti kritik. Ya, akan tetapi jangan kemudian kami belum berbuat tapi sudah curang. Ini yang agak berbahaya gitu kan. Itu makanya sampai saat ini saya kira KPU masih berjalan pada on the track. Kami juga melaporkan ke Komisi 2 tentang apa yang kami lakukan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang ada. Jadi kami laporkan. Kami terbuka, kami transparan gitu kan. Terkait dengan kecurigaan terhadap IT KPU. IT KPU itu yang kami lakukan adalah untuk situng, dan situng itu hanya dilakukan untuk kemudian memberikan informasi kepada pemilih, kepada masyarakat, sebagai bagian dari transparansi kami sebagai penyelenggara pemilu. Baik, Mas Ilham, nanti kita bahas lagi soal permintaan Bang audit IT KPU, nanti kita bahas lagi usai jeda. Kita break dulu ya Mas Ilham. Nanti saya juga akan ke Pak Hikam untuk menanyakan tadi apa yang dikatakan oleh Bang Egy ini sepertinya KPU partisan. Kita akan ulas usai jeda. Prime News akan segera kembali sesaat lagi.
Oke. Baik, Anda kembali di Prime News. Saya ingin langsung ke Pak Hikam mungkin untuk menanggapi tadi seperti apa perbedaan pendapat antara Bang Egy dengan komisioner atau anggota KPU Mas Ilham begitu ya. Apa yang Pak Hikam lihat dari ya saya perbedaan pertama tentu saja sangat tertarik dengan statement Pak Egy tadi mengenai kasus cuti presiden. Dan saya sebetulnya ingin mendengar bagaimana Pak Ilham menjelaskan itu atau mengcounter itu, sebab saya pernah melihat di salah satu media dan membaca bahwa aturan tentang cuti antara pilkada dengan pilpres itu berbeda. Di dalam hal ini misalnya saja kayak saya tidak salah ingat bahwa presiden tidak harus cuti di dalam aturan mengenai pilpres. Nah, saya ingin mendengar sendiri dari Pak Ilham apa benar seperti itu. Karena kalau saya tidak salah yang menjelaskan itu tidak kurang dari komisioner KPU Mas Wahyu Setiawan namanya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga setuju dengan Mas Ilham bahwa beberapa kasus kekeliruan atau maladministrasi itu sejauh dia masih bisa dibereskan ya sebelum deadline ini, saya kira itu bukan termasuk satu kesengajaan, ya kan? Dan oleh karena itu tadi saya ulangi lagi, kayaknya terlalu jauh kalau dikatakan sebagai upaya delegitimasi. Bukan kesengajaan, tapi tentu tetap kita awasi begitu ya, Pak Hikam. Pasti, karena itu bisa menjurus ke sana kalau ternyata misalnya kasus-kasus itu ada pembiaran yang sistematik misalnya saja. Karena begini, Bung ya, saya walaupun bukan pemantau pemilu, tetapi kan saya juga mendapatkan beberapa informasi, misalnya di Surabaya ada daerah-daerah di mana DPT-nya itu masih belum benar-benar beres karena ada yang teman saya yang suaminya itu namanya tiba-tiba tidak ada, sementara yang seharusnya tidak di situ itu malah ada. Nah, itu yang begitu-begitu itu saya kira memang sangat mungkin, sangat logis untuk masih ada karena begitu kompleksnya dan begitu luasnya dan begitu banyaknya. Dan itu jangan membuat alarming kemudian seolah-olah KPU melakukan sesuatu secara sengaja atau Bawaslu kurang teliti dan lain sebagainya. Asal masih ada di dalam rentang deadline dan kemudian ada respon yang baik, saya kira tidak terlalu boleh cepat-cepat mengatakan ini ada kesengajaan, apalagi mengatakan partisan. Memang posisi KPU dan Bawaslu itu akan di mana-mana itu diasosiasikan begitu terhadap karena kedekatannya, misalnya saja kan di dalam KPU pasti ada aparat yang mewakili pemerintah dan lain sebagainya. Jadi kayak begitu itu di dalam batas-batas tertentu itu ya KPU dan Bawaslu mesti mau menerima juga. Hanya saya juga merasa tidak fair kalau kemudian KPU dan Bawaslu dan DKPP nanti kemudian dituding sebagai semacam sang tertuduh atau sang terduga. Kalau ternyata memang mereka juga sudah melakukan banyak hal yang benar. Gitu. Baik, saya ke Bang Egy. Bang Egy, halo Bang Egy. Ya, Bang Egy, ya bisa. Silakan Bang Egy, bagaimana menanggapi tadi Mas Ilham sudah tanggapi ya apa yang dikatakan oleh yang saya hormati ya. Itu dalam konteks perbedaannya dengan kepala daerah lain, dengan kepala negara atau presiden, itu perbedaan pada letak saat kampanye kalau buat presiden. Kalau buat kepala daerah, itu selama kampanye. Jadi kalau selama kampanye durasinya 3 bulan, selama 3 bulan itulah cuti, gitu loh. Tapi kalau presiden, tidak, dia saat kampanye. Nah, problem seriusnya adalah kenapa saya berani tuduh dalam pengertian dugaan partisannya itu, karena saat debat capres kok tidak cuti. Kan lagi debat capres itu lagi kampanye dia. Kan mestinya perintahnya pasal 61 ayat 2. PKPU nomor 23 tahun 18. Ini ilmu hukum. Hukum tuh nggak boleh berpihak. Dia harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi disitulah kenapa KPU tidak menegur presiden. Mestinya dia cuti. Dan jangan pakai fasilitas negara. Karena harus di luar tanggungan negara itu kalau cuti. Nah, misalnya fasilitas negara apa istana?
presiden enak aja, dia terima banyak tamu dan lain sebagainya, bahkan pemain bola yang menang, bahkan tokoh-tokoh agama sebagai presiden, tapi sedang kampanye juga. Itu kan terlalu memanfaatkan fasilitas negara, abuse of power gitu loh. Nah, di sini KPU mestinya menegur. Nah, karena KPU nggak negur, mestinya Bawaslu negur. Ini semuanya diam saja semuanya. Baik, Bang Egy tadi bertemu dengan KPU ya, Bang Egy ya? Ditambah lagi, waktu debat Capres kan Jokowi banyak mengungkap data-data yang salah, keliru, bahkan bertentangan dengan lembaga negara sendiri yang menyatakan seperti BPS tentang impor jagung misalnya. Dia nyebut 180.000 ton, padahal sudah lebih dari 700. Itu biar masyarakat aja yang menilai Pak Egy. Iya, saya kan masyarakat. Saya masyarakat, jadi saya udah menilai bahwa ini kok istilahnya KPU kok cicing wae cek Sunda Mas. Ini mestinya harus ada berbuat dong. Oke, baik Bang Egy. Saya coba konfirmasi ke Mas Ilham. Mas Ilham, bagaimana menjawab tadi yang Bang Egy katakan mulai dari cuti kampanye, debat dan lain sebagainya? Betul yang disampaikan oleh Pak Estang, bahwa pemahamannya seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu Setiawan. Jadi memang presiden itu di undang-undang memang cutinya itu ketika dia kampanye untuk untuk di kampanye terbuka. Kemudian juga waktu cutinya itu disesuaikan dengan keberadaan Wapres misalnya. Wapres itu kebetulan Wapres itu kan tidak ikut Capres nih. Nah itu waktunya disesuaikan. Kemudian kalau hari libur itu tidak dianggap cuti. Nah sampai saat ini sebentar. Iya silakan Mas Ilham. Berantem. Halo Mas Ilham, silakan dilanjutkan. Iya. Harus wajib cuti. Gitu. Iya, tapi dalam pasal 61 ayat 2. Makanya ini harus dilihat dulu konteksnya. Seperti Pak Ikam itu disampaikan di pernyataan Pak Wahyu, sama itu KPU seperti itu karena KPU itu yang buat berdasarkan peraturan undang-undang yang ada. Baik Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Ya, kami bisa tangkap apa maksudnya. Tapi begini, bagaimana kemudian KPU, ini sesuai dengan judul topik dialog kita malam hari ini, KPU di persimpangan kritik dan juga delegitimasi, menyikapi, kalau memang disebut-sebut ada upaya delegitimasi, bagaimana KPU menyikapi itu? Ini kepercayaan taruhannya, Mas Ilham? Mas, kami itu sudah dibeginikan, sudah dibuat hoax bermacam-macam terhadap kami, person-person dan individu sudah cukup lama, sudah 6 bulan lalu kita dibeginikan. Tapi kemudian kami menyampaikan faktanya ada. Kami terbuka terhadap segala kritik dan informasi dan kami jawab dengan informasi yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi di Kompas saja setelah kasus kemudian katanya kotak suara karton dan sebagainya, kami mesti mulai kepercayaan masyarakat 75%. Jadi kami masih yakin bahwa kemudian dengan transparansi yang kami lakukan ini, kami masih dipercaya oleh masyarakat sebagai penyelenggara pemilu yang masih on the track. Seperti itu. Baik, Bang Egy, nanti saya akan ke Bang Egy ya. Bang Egy, maaf saya harus jeda terlebih dahulu karena kita harus break. Nanti saya akan tanyakan ke Bang Egy bagaimana menyikapi ini disebut-sebut bahwa melakukan delegitimasi jelang Pilpres sampai ada skenario-skenario tertentu. Kita akan ulas nanti usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Prime News. Sebelum saya nanti akan ke Pak Hikam, saya ingin ke Bang Egy lagi. Bang Egy, yang jelas dari rentetan, entah mungkin ini kritik atau masukan atau mungkin desakan terhadap KPU, ada pihak lain juga menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Egy dan kawan-kawan sebagai upaya mendelegitimasi KPU jelang Pilpres. Bagaimana Anda menjawab itu, Bang Egy? Tidaklah. KPU itu amat sangat diperlukan. Kalau nggak ada KPU, siapa yang menyelenggarakan pemilu? Lalu logika mendelegitimasi di mana? Nggak ada tuh, norak tulisan itu, cek Sunda. Nggak benar itu. Karena
kita itu kalau paling tinggi harus dianggap kritik. Kritik kita ini masukan, tidak ada delegitimasi. Kita mengkritik, kenapa KPU kesannya partisan? Harusnya dia kan imparsial, harusnya profesional, harusnya mandiri, harusnya berintegritas. Itu perintah undang-undang nomor 7 tahun 2017. Jadi itu adalah kritik ya? Pasal 3, pasal 37, pasal 74. Boleh dicek itu. Jadi tidak hoax yang saya bilang. Oleh karena itu, dalam perspektif kritik, jangan terus dianggap delegitimasi. Nah, kita melihat tidak mandirinya itu kita melihat itu kok kesannya nggak berani. Nah, kenapa nggak berani? Mungkin karena presiden tidak cuti. Karena dia fungsi sebagai presiden. Nah, oleh karena itu, maka menurut perintah undang-undang, tadi saya sudah mengatakan pasal 61 ayat 2-nya, wajib cuti dan di luar tanggungan negara. Jadi fasilitas negara, mobil segala macam, apalagi pesawat terbangnya pesawat ke presiden jangan dipakai. Kok ketua KPU pernah bilang boleh pakai? Kumaha gitu loh. Jadi kritik ya Bang Egy, saya tegaskan lagi ya, kritik ya. Kalau dilegitimasi kita berarti nggak perlu KPU dong, orang KPU kita perlu kok. Kita bagaimana mau pemilu kalau nggak ada KPU? Baik, tapi Anda artinya tidak percaya dengan KPU? Bukan tidak percaya, saya mengkritik. Kalau nggak percaya, saya ngapain datang tadi atau kemarin demo hari Jumat? Ketika tadi bertemu, apa yang dibahas Bang Egy? Kita percaya, kita merasakan perlunya KPU. KPU janganlah bertindak tidak sesuai undang-undang. Itu logikanya. Oke, sampai harus mendesak KPU untuk membuka sistem IT-nya begitu? Nah iya dong, kita perlu audit. Karena kalau nggak ada audit IT, ngapain ikut pemilu juga? Anda kan tahu sendiri. Pernah 2014, tiba-tiba matilah komputer. Kemudian data, ada informasi sedot data, dan lain sebagainya. Itu satu hal persoalan yang serius begitu loh. Oke. Ya? Tadi ketika bertemu dengan KPU, apa yang dibahas Bang Egy? Ya. Halo Bang Egy. Halo. Tadi kita bahas mengenai tadi salah satunya cuti, kemudian tentang orang gila, kemudian ya. Halo Bang Egy. Ya, ini udah sampai studio deh. Oh, oke, baik. Saya berarti tahan dulu ke Bang Egy Sujana berarti sebelum nanti saya ke Mas Ilham. Saya ingin ke Pak Hikam berarti. Bukan kritik sih, bukan delegitimasi tadi sih kalau kita lihat pernyataan dari Bang Egy ya. Gimana Pak Hikam? Saya juga tidak mengatakan bahwa itu sudah sampai pada tataran delegitimasi karena terlalu berat menggunakan kata itu. Itu kan seperti saya katakan balik lagi, itu adalah bagaimana hiperbol dari media, dari para kubu yang sedang bertanding. Tapi sebetulnya kritik, tetapi sejauh bahwa yang saya tahu bahwa KPU semua mempunyai jawaban, misalnya soal cuti sudah dijawab. Ya, kalau misalnya ada pihak-pihak yang belum puas kan bisa mengajukan tuntutan atau gugatan kepada level yang lebih tinggi, misalnya lapor ke Bawaslu, setelah itu ke DKPP dan lain sebagainya. Itu nanti yang memutuskan begitu ya. Iya kan, kita tidak akan selesai hanya di media kan. Nah, yang kedua juga bahwa KPU saya kira secara historis sudah menunjukkan kapabilitasnya dan juga melakukan terus-menerus perbaikan sistem dan juga sumber daya manusianya. Nah, oleh sebab itu untuk kemudian menganggap bahwa KPU itu misalnya terlalu dekat dengan pemerintahan dan sebagainya juga perlu fakta-fakta. Tapi kalau tidak bisa membuat fakta itu kan bisa berbalik itu kan. Nah, saya sebagai pengamat sampai hari ini masih belum bisa diyakinkan bahwa KPU melakukan tindakan-tindakan yang bisa dituding sebagai katakanlah partisan dan lain sebagainya. Sebab kalau kita melihat juga KPU cukup tegas di dalam memberikan katakanlah peringatan-peringatan. Baik. Oleh karena itu ditampung aja ini yang menjadi keluhan terhadap KPU, kemudian dicoba diselesaikan apakah dengan
katakanlah rundingan bersama atau kalau perlu tadi itu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, kita harus break terlebih dahulu. Kita akan nanti langsung ada Bang Egy Sujana, politikus PAN, dan juga Mas Ilham Saputra yang tadi sempat lewat sambungan telepon tapi kini sudah sampai. Tapi kita harus break dulu untuk mendiskusikan kembali apa menjadi topik kita malam hari ini. Prime News akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali bersama kami di Prime News, tapi kita sudah ada Bang Egy Sujana dan juga Mas Ilham, tapi sayangnya karena durasi sangat singkat tadi kita sudah ngobrol banyak, mungkin masing-masing langsung ke konklusi aja begitu ya. Bang Egy, bagaimana Bang Egy ini? Delegitimasi KPU, tudingannya betul tidak? Nah, saya fungsi dalam pengertian hukum ya, ini kritik. Karena okay. Kita tahu ada undang-undang, kita tahu ada aturan. Jadi aturan ini kita kira kok kelihatan dilanggar. Kalau ternyata benar ada cuti, ya nggak ada masalah kalau memang ada cuti. Kan begitu. Artinya sudah terjawab dong kritiknya? Wah? Sudah terjawab kritiknya? Ya belum juga, karena banyak hal lainnya yang berhimpitan tadi fasilitas negara. Karena satu situasinya yang ada, kita melihat bagaimana dia presiden juga, dia capres juga, ya. Kan harusnya logika capres itu kan sudah, karena perbedaan hukumnya sangat jelas. Kalau presiden nggak bisa kena hukum pidana, dia mestinya di-impeach kalau ada apa-apa. Tapi kalau dia capres bisa, karena dia sama dengan warga negara lain. Kaitannya dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Tiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum. Nah, pada situasi seperti ini, kita kan jadi confused menegakkan hukumnya bagaimana. Disitulah kritik kita supaya bagusnya presiden tuh masa kampanye ini ya cuti, walaupun undang-undang tidak mensyaratkan seperti itu. Tapi ini kan bicara adab. Bicara keberadaban, bicara etika, dan ini diakui di Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik. Jadi kalau ini presiden tidak beradab. Baik, Mas Ilham, bagaimana sekali lagi menyikapi apa yang terjadi 1 bulan menjelang Pilpres ini? Ya, prinsipnya adalah kita menjawab secara cermat, menjawab dengan data, menjawab dengan bahwa kita tidak melanggar peraturan undang-undangan yang ada. Tadi seperti tuduhan Bang Egy terkait dengan cuti. Pak Presiden cuti setiap kampanye. Ketika kampanye pertama, beliau mengajukan cuti dan itu melaporkan kepada KPU. Jadi berbeda dengan pilkada kepala daerah yang cutinya panjang lama gitu kan, yang diwakili oleh PLT atau wakil gubernur kalau wakil gubernur tidak melakukan, tidak ikut menjadi peserta pemilu. Nah kan kalau di undang-undang jelas di pasal 61 di PKPU kita juga mengatakan bahwa dengan mengacu kepada undang-undang kita sebut bahwa kemudian presiden ini kan kepala negara. Kalau kemudian dia cuti, itu bagaimana kondisi negara gitu loh. Baik. Itu yang dibuat. Mas Ilham, menanggapi tadi Bang Egy katakan ada kepercayaan yang menjadi masalah yang mungkin diutarakan oleh Bang Egy dan teman-teman, bagaimana KPU menjawab itu? Ya artinya sekarang kita menjawab dengan data, kita menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dari misalnya saja dari FUI. Tadi barusan kita kan terlambat karena ada bertemu dengan FUI. Kita jawab satu-satu soal orang gila, soal 14 juta orang gila, nggak ada 14 juta orang gila itu loh. Itu pernyataan dari Departemen Kesehatan bahwa di Indonesia saat ini ada 14 juta orang gila. Kan tidak semua kita data, hanya sekitar 0,0 sekian persen. Tapi gitu. yang dimaksud, sudah cukup puas Bang Egy dengan jawabannya tadi? Belum, kayak begini, logika yang orang gila ya, definisi di undang-undangnya itu kaitannya dengan geraha mental atau apa istilahnya tadi? Gerahita. Gerahita. Nah, itu diterjemahkan oleh seorang KPU, Pak Wahyu ya, itu yang idiot. Kalau idiot kok boleh beli juga bagaimana? Memang ada ketentuannya Pak Egy. Tapi kalau idiot kan artinya itu nggak jalan. Nggak semua orang kemudian tunagrahita tidak bisa mengidentifikasi dirinya loh. Banyak sekali orang-orang autis yang kemudian lebih pintar dari kita soal matematika misalnya. Idiot kalau autis lah. Tapi jelas itu kritik ya, Bang Egy ya, kritik ya. Oke, baik. Prof Ikam mengakhiri ini perdebatan antara kritik dan delegitimasi ini berbahaya tidak sih bagi demokrasi kita ke depannya? Ya kalau tidak bisa dikanalisasi dan tidak bisa dikelola dengan baik, ya kemungkinan mungkin sekarang ini kritik, tapi kritik kemudian bisa berubah lagi menjadi katakanlah mengarah pada delegitimasi tadi itu. Karena ini semuanya kan kerja politik. Ya, kalau orang Jawa mengatakan istilah Jawa itu kericikan dan digerojokan. Jadi yang cuma kecil-kecil kritik bisa menjadi ini. Kalau tidak bisa dikelola dengan baik, maka itu tadi saya awali mengatakan jangan terlalu
berat membuat kategorisasi, misalnya istilah delegitimasi, bagi saya itu berat banget untuk sampai ke sana. Makanya kita nggak ada yang mau ke situ. Kritik aja ya Bang Egy ya? Kritik, karena kita perlu KPU. Hiperbola apa namanya media atau politis apa gimana. Atau jangan-jangan manuver-manuver aja, bukan? Logika aja, kalau delegitimasi, ngapain kita pemilu? Kan yang melaksanakan pemilu KPU. Jadi saya kira logika itu kan harus objektif. Cuma juga harus dikelola dengan baik. Dan saya yakin KPU, Bawaslu, DKPP itu sudah well equipped. Dan kerja dari para peserta di dalam pertandingan ini memang mencari optimalisasi dari peran. Nah kadang-kadang kan keluar, ya kok kamu begini, kayak itu loh sepak bola kan kadang-kadang pemain juga, wasit lu gimana sih? Gitu kan. Untuk itu makanya kita juga perlu mengawasi KPU ya. Iya, membuka diri terhadap itu, kritik kepada kami, kemudian juga pengawasan terhadap kami, silakan saja, no problem. Baik. Terima kasih banyak Mas Ilham, Bang Egy. Terima kasih banyak. Baik, sayangnya singkat kita bisa bertemu, tapi mudah-mudahan pemirsa bisa pesannya tetap profesional, mandiri, dan berintegritas. Baik, terima kasih banyak Bapak sekalian. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, ulasan mendalam tentang politik, hukum, dan keamanan dapat Anda simak terus di CNN Indonesia Prime News. Program Layar Pemilu Terpercaya akan segera hadir sesaat lagi. Saya Reinhard Sirait.